Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PSIK 6A. Sebelumnya, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Esa Lalita Chandra dengan SK 118020. Yang kedua ada saya sendiri, Fatikah Nurul Jana dengan SK 118021. Dan yang ketiga ada Heni Mufidatun Nahar dengan SK 118022. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan bencana. Baik, langsung saja teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah media edukasi tentang kesiapsiagaan bencana banjir bagi masyarakat. Yang dimana pada video kali ini kami akan menampilkan sebuah video animasi sebagai media edukasinya yang kami dapatkan dari akun YouTube channel BNPB Indonesia. Dan untuk linknya nanti akan kami letakkan di deskripsi agar para teman-teman di luar sana yang ingin mendownload atau menontonnya secara lengkapnya bisa langsung saja mengunjungi akun YouTube BNPB Indonesia yang ada di deskripsi. Semoga dengan video animasi yang akan kami tampilkan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di luar sana, terutama ketika menghadapi sebuah bencana yaitu banjir. Jadi masyarakat di luar sana yang menonton video ini tentang animasi kesiapsiagaan bencana banjir bagi masyarakat, mereka bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari mereka apa saja yang perlu mereka lakukan ketika menghadapi sebuah bencana banjir. Kami dari kelompok 4 PSIK 6A dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal, selamat menyaksikan video animasi tentang kesiapsiagaan bencana banjir bagi masyarakat dari BNPB Indonesia. Sahabat tangguh, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana.
Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan. Jangan lupa untuk prepare, plan, practice. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Baik teman-teman, cukup sekian video animasi yang kami download dari akun YouTube channel BNPB Indonesia tentang kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat, terutama bencana banjir dari kelompok 4 PSIK 6A yang dapat kami tampilkan. Saya Heni Mufidatun Nahar dari anggota kelompok 4 mengucapkan terima kasih sudah menonton video animasi ini dan semoga bermanfaat dari BNPB tentang kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat pada bencana banjir yang bisa diterapkan oleh kita ketika menghadapi bencana banjir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.